Negeri Gresik. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini untuk mengikuti kegiatan pengibasan modul 1.4 penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan kami pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya, kami mohon kesediaan dari Ibu Kepala UPT SD Negeri 5 Gresik untuk sedikit memberikan sambutan dan arahan bagi kegiatan kita pada pagi hari ini. Untuk itu, kepada beliau kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru UPT SDN 5 Gresik. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga dapat berkumpul di sini dalam rangka pengibasan modul 1.4 penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu guru yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Pada siang hari ini akan diadakan pengibasan dari penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, program pendidikan guru penggerak yang dicanangkan oleh Kemendikbudristek itu bertujuan untuk memberikan bekal kepemimpinan kepada guru sehingga mampu menggerakkan komunitas baik itu di dalam maupun di luar lingkungan sekolah, dan berpotensi menjadi pemimpin pendidikan yang mampu mewujudkan rasa nyaman, rasa aman, rasa bahagia kepada anak didik ketika anak-anak berada di lingkungan sekolah. Dan pengibasan ini merupakan karya aksi kerja calon guru penggerak yang untuk mendukung kegiatan Merdeka Belajar. Untuk itu, marilah kita ikuti pengibasan ini dengan baik dan nantinya akan kita terapkan di sekolah kita agar sekolah kita ada perubahan-perubahan. Dan saya minta kepada guru penggerak kita yang ada 3 orang ini supaya memberikan perubahan-perubahan yang berarti bagi sekolah kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengikuti pengibasan ini dengan baik. Terima kasih. Terima kasih yang tidak terhingga kami ucapkan kepada Ibu Kepala UPT SD Negeri 5 Gresik, Ibu Sri Handayani, atas dukungan, saran, masukan dan juga semangat, support yang luar biasa yang sudah diberikan kepada kami selama ini. Bapak Ibu sekalian, kami di sini bertiga hari ini akan melakukan pengibasan modul 1.4 penerapan budaya positif di sekolah. Di dalam modul ini kami bertiga yang saat ini sedang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur,
Saya Sri Diawati dengan fasilitator Ibu Desi Susanti, pengajar praktek Bapak Imam Sunandar, kemudian Ibu Husnul Khotimah dengan fasilitator juga Ibu Desi Susanti, pengajar praktek Bapak Ahmad Nur Hadi, kemudian yang terakhir adalah Ibu Dwi Handayani dengan fasilitator Bapak Faisal Rahman, pengajar praktek Ibu Salma Zahra. Adapun kegiatan yang kami lakukan pada hari ini ada latar belakangnya, ada yang latar belakangi kegiatan kita pada pagi ini, yaitu tentang budaya positif untuk membentuk disiplin positif di lingkungan sekolah. Dengan budaya positif yang diterapkan di lingkungan sekolah, maka akan mewujudkan murid dengan karakter profil pelajar Pancasila. Begitu pentingnya budaya positif di lingkungan sekolah, maka kita calon guru penggerak angkatan 6 memiliki tugas untuk mengibaskan ilmu yang sudah kita dapat selama pendidikan guru penggerak, khususnya pada sampai pada modul 1.4, dan mengajak seluruh warga sekolah untuk menerapkan budaya positif. Materi pengibasan yang akan kami sampaikan di sini ada 6. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi. Media atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Pertama kali saya menyampaikan terima kasih sangat Datuk Bu Handayani yang telah mendukung kegiatan kami bertiga, baik mendukung secara moral maupun spiritual. Terima kasih sangat. Dan juga yang kedua kalinya kepada teman-teman semuanya, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas waktu dan dukungan yang diberikan teman-teman semuanya kepada kami. Semoga Allah akan membalasnya dengan kebaikan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Teman-teman, yang kami sampaikan di sini adalah materi yang kita dapatkan selama kita mengalami pendidikan pelatihan diklat calon guru penggerak dari modul 1.1 sampai dengan 1.4. Di sini semua kita belajar ya, Bapak Ibu. Jadi tidak ada kata-kata yang lebih atau kurang, kita semua sama. Intinya kita saling belajar dan berbagi sehingga ada bergerak dan pergerakan. Terima kasih. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih itu disiplin positif? Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin berbeda sama sekali dengan hukuman. Meskipun disiplin sering diterapkan dengan menggunakan teknik hukuman. Disiplin dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik di sini adalah bagaimana siswa itu bisa menumbuhkan motivasi dari dalam dirinya sendiri tanpa kita tiap hari mengingatkan, selalu mengobrak-obrak dengan kata tertib.
Nah, ini adalah motivasi intrinsik. Anak itu sadar dengan perilaku kebajikan universal yang ada dalam dirinya sendiri, bukan ekstrinsik. Nilai-nilai kebajikan universal berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Jadi sebelum kita membuat suatu kebajikan atau nilai keyakinan kelas maupun keyakinan sekolah, peserta didik kita ajak duduk bersama juga beserta stakeholder yang lain agar kita menyatukan suatu perbedaan itu. Dalam artian di sini lepas dari suku bangsa tanpa membedakan suku, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita. Mengapa kita sebut sebagai payung besar? Karena kita bernaung di bawah payung tersebut. Apabila payung itu bocor, kita semua pasti akan merasakan basah juga. Jadi apapun yang kita buat itu adalah untuk kepentingan bersama, untuk kemajuan lembaga kita bersama. Nah, nilai-nilai ini merupakan fondasi kita dalam berperilaku. Apabila kebajikan universal yang dimiliki dari siswa itu sudah muncul, dengan enak kita mengatakan saja gitu. Jadi kita tidak usah selalu mengingatkan, tetapi anak ini sudah muncul motivasi intrinsiknya, sehingga dia setiap hari dengan budaya positifnya dia akan melakukan nilai-nilai kebajikan itu sendiri. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Setiap manusia tidak ada yang lahir dalam keadaan sempurna, pasti ada sisi negatif dan positifnya. Katakanlah anak mungkin dalam IPA mungkin nilainya 10, mungkin dalam matematika mungkin nilainya 6. Lah, di dalam artian seperti itu kita tidak boleh menganggap anak itu dengan nilai yang berbeda, tetapi sesuai dengan kodratnya anak itu kembali lagi. Sifat kebajikan itu ada. Katakanlah dia kurang dalam hal A, mungkin dia plus dalam hal B. Dan di sini kita tidak boleh menanamkan nilai-nilai yang negatif, tetapi bagaimana guru itu bisa menjadi seorang among. Kalau dulu seorang pendidik lebih cenderung dikatakan seorang pengajar. Jadi kita itu mendikte anak sebagaimana kertas putih yang kita coret-coret bisa merah, biru. Tetapi kalau sesuai dengan filosofi, mengacu pada filosofi pendidikan Bapak Ki Hajar Dewantara, itu sesungguhnya amat sangat bertolak belakang. Jadi kita hanya sebagai seorang penuntun. Jadi anak kita anggap sebagai sebuah tanaman. Jadi kalau kita itu menanam padi contohnya, padi itu akan tumbuh. Ada yang gemuk, ada yang kurus. Kita hanya menyiram, memupuk, semuanya diperlakukan sama. Tetapi nanti dengan hasil yang berbeda, kita juga akan memberikan penilaian juga yang sama, berdiferensiasi sesuai dengan kemampuan dan kodrat masing-masing. Nah, ini ada beberapa institusi atau organisasi pendidikan yang telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang dikenal dengan profil belajar Pancasila. Ketika di IKN untuk kelas 1 dan kelas 4 sudah diperkenalkan ya Bu Erwina yang kemarin ini profil belajar Pancasila ya Bu. Nah, itu ada profil belajar Pancasila. Di sini ada 6 karakter yang ditanamkan di sini. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di sekolah kita sudah sejak awal kita berdiri sudah ada 6 karakter seperti ini. Sebetulnya sudah ada ibu-ibu, bapak yang beriman ini kita setiap memulai pembelajaran mesti
berdoa, mengakhiri juga berdoa, dan berakhlak mulia, ada sopan santun, ada 5S. Yang kedua, mandiri. Bagaimana anak itu bisa mengerjakan tugasnya secara mandiri ketika menghadapi UTS, PAS, atau kalau sekarang IKN namanya sumatif. Yang ketiga adalah bernalar kritis. Contohnya kemarin kita mengadakan AMDK, ya, bentuk soalnya itu kan sudah bukan lagi 1 ditambah 1 sama dengan 2, tetapi ada literasi, ada numerasi. Nah, di situ anak-anak diajak berpikir kritis, bernalar kritis untuk memecahkan suatu masalah atau yang dikenal dengan problem solving. Untuk karakter yang keempat yaitu berkebinekaan global. Dalam artian di sini anak-anak itu dengan beragam suku, budaya, semuanya harus kita arahkan. Kita tidak bisa memaksakan satu produk pembelajaran itu untuk satu kelas, tetapi kita belajar untuk mentolerasi anak sesuai dengan produk dan kearifan lokal yang ada pada daerah masing-masing siswa tersebut, dengan tidak meninggalkan kearifan lokal, tetapi dengan menggunakan kecakapan abad 21. Untuk karakter yang kelima yaitu bergotong royong. Di kelas, Bapak Ibu tentunya sudah melaksanakan suatu pembelajaran yang kelompok. Ada diskusi kelompok, ada pembelajaran secara inquiry, ada yang diskusi mandiri, ada yang berkelompok, ada juga secara heterogen. Ya, ini sudah ditanamkan sebetulnya sudah lama, bergotong royong. Jadi anak itu bagaimana bekerja sama dengan temannya yang lain. Ada juga tutor sebaya. Apabila yang lainnya belum selesai, ada 1-2 anak sudah selesai, bisa dijadikan tutor sebaya untuk memberikan motivasi bagi yang lain. Dan untuk karakter yang keenam yaitu kreatif. Apa sih Bapak Ibu yang dimaksud dengan kreatif? Apa itu kreatif Bapak Ibu? Apa itu kreatif? Jadi kreatif di sini anak itu bisa mengembangkan apa yang sudah didapatkan dari materi yang sudah didapatkan oleh gurunya. Contoh, gurunya mengajarkan tentang kapal-kapalan. Nah, misalkan dikembangkan lagi di rumah menjadi kapalnya bisa terbang, atau bisa membuat clipping, atau bisa membuat mainan yang berupa kapal, atau bisa dirubah lagi menjadi daur ulang. Nah, itu adalah kreatif. Jadi mengubah sesuatu yang biasa menjadi luar biasa. Nah, di sini ada Ibu Primary Years Program atau disingkat dengan PYP, menentukan bagaimana sikap murid itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, toleransi. Toleransi itu saling menghargai antar sesama tanpa membedakan satu sama lain. Yang kedua, ada rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias terhadap suatu masalah, empati terhadap temannya, rasa keingin-tahuan akan materi yang mau dipelajari, kreativitas, mengembangkan karyanya, kerjasama antar sesama, percaya diri, dan juga komitmen. Ini adalah bab yang kedua, Bapak Ibu. Ini adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Tentunya selama ini kita sudah tahu apa itu tata tertib, tetapi kita tidak bisa membedakan apa itu motivasi, hukuman, dan restitusi. Baiklah, di sini kita belajar bareng nih Bapak Ibu agar kita bisa mendapatkan ilmu baru yang dapat diterapkan dalam lembaga kita untuk perbaikan kemajuan lembaga kita juga. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini adalah 3 motivasi perilaku manusia. Motivasi itu bagaimana kita membangkitkan semangat anak siswa, jangan sampai anak itu ngambek atau down. Yang pertama, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya
untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah ini, apa ya yang terjadi ya kalau aku tidak bawa buku, apa yang terjadi ya? Apabila saya tidak memakai seragam olahraga ketika pembelajaran olahraga, apa ya yang akan terjadi? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik. Nah ini selama ini mungkin ketika kita sekolah di era tahun 70 sampai 80-an, mungkin masih ada guru itu yang menghukum, atau bahkan kita ini pernah mengalami sesuatu, ya Bu Neri. Ada ya Bu, dulu saya itu waktu SD itu ada guru yang misalkan kalau kita ini kukunya panjang, itu ada penggaris panjang 1 meter. Nah itu sekarang kan sudah tidak ada lagi. Tetapi itu adalah motivasi sebetulnya. Tetapi kalau di era sekarang ini kan sudah tidak ada lagi. Mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik ketika anak itu mendapatkan pengaruhan fisik. Anak itu psikologisnya akan berpikir juga gitu. Apabila kita ini mendapatkan perlakuan dengan cara yang keras, kasar, atau bahkan menjustif anak itu akan selalu teringat sampai ketika dia dewasa. Betul tidak Bapak Ibu? Betul. Apabila kita contoh misalkan ketika kecil kita pernah dicubit oleh teman kita sampai merah banget gitu. Nah itu sampai tua kita terkenang. Kenangan terindah itu akan selalu dibawa sampai tua. Nah di sini bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Dalam artian anak ini berpikiran seperti ini Bapak Ibu. Alah, aku nggak bawa buku, paling juga dihukum keluar, paling nanti juga masuk lagi. Nah itu maksudnya di sini. Ini adalah perbedaannya ini untuk yang ke-1. Sekarang kita menginjak yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, Bapak Ibu, kita bisa memberikan imbalan penghargaan untuk siswa kita. Sewaktu-waktu boleh, tetapi kadangkala penghargaan ini adalah sebuah bumerang bagi anak-anak. Contohnya begini, kalau kita memberikan suatu misalkan siapa yang mengumpulkan pertama kali dapat hadiah, nah nanti akan timbul persaingan tidak sehat di situ. Jadi anak-anak itu mesti rebutan, ada yang berpura-pura selesai tetapi hasilnya jelek. Nah seperti itu. Nah untuk lebih lanjutnya kita kupas dengan berikut ini. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Bu, kalau aku selesai, hadiahnya apa Bu? Ya, ketika besok tidak ada hadiah, dia males Bu, nggak dapat hadiah. Nah, seperti itu. Jadi karakter yang ditanamkan di nomor 2 ini seperti itu. Jadi dia mau melakukan apabila mendapatkan suatu hadiah atau penghargaan, waduh ganteng enak itu. Mungkin itu juga suatu penghargaan juga, tetapi tidak berbentuk barang, sehingga anak itu juga motivasinya juga timbul. Ayo kemarin sudah pintar, sekarang kok nilainya jelek. Itu juga motivasi tanpa memberikan hadiah. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Contoh seperti ini Bapak Ibu. Contoh di kelas 5A itu ada anak yang biasanya telat setiap hari. Ketika dipuji oleh wali kelasnya, misalkan dipuji dengan budui, misalkan, waduh pintar Enzi hari ini datanya tidak terlambat. Ketika besok misalkan budui ini nggak masuk, Enzi ini ada perasaan yang beda gitu. Oh, percuma aku datang pagi budui nggak ada yang puji aku. Nah mungkin seperti itu. Atau bahkan bisa juga terhadap gurunya. Misalkan, waduh ada kepala sekolah, aku tak datang subuh misalkan. Nah, ketika ibu kepala sekolahnya ke Jakarta misalkan, atau ke Malaysia 5 hari misalkan, walah berangkat bulan berangkat ada. Ya mungkin seperti itu untuk yang kedua ini. Jadi dia itu mau melakukan apabila ada penghargaan atau pujian
Atau misalkan kalau di fingerprint itu, misalkan kalau dapat hadiah ya mungkin semuanya berlomba seperti itu. Ini untuk yang nomor 2. Jadi mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Jadi ada pamrihnya. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Jadi tidak bisa memunculkan motivasi intrinsiknya, hanya eksternal aja. Untuk yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini, untuk yang ketiga ini, siswa dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti, apabila saya melakukannya, saya akan seperti apa ya? Gitu. Ketika kita kecil, ketika kita SD, kita mesti ada salah satu figur guru yang paling kita idolakan. Contoh misalkan, guruku ini loh mesti rajin ya, datangnya pagi, penampilannya kayak Pragawati. Nah, itu secara otomatis anak itu pasti mencontoh. Benar Pak? Benar gak ibu-ibu? Ada juga yang penampilannya cantik, bagus, penampilannya kayak Pragawati. Nah, mesti anak-anak itu, aku pengen besok besar aku pengen jadi guru seperti ibu itu loh. Wow, bagus sekali gitu. Cantik, kalau ngajar menyenangkan, nah itu mesti ada. Sehingga dia mempunyai keinginan, waduh besok aku menjadi guru ya seperti ibu ini. Nah itu contohnya seperti itu. Jadi ada figur yang ditanamkan siswa di sini. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan mereka hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan. Nilai-nilai yang mereka yakini tersebut ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Sehingga motivasi ini bersifat internal, bukan eksternal. Nah, di antara ketiga ini yang mana yang paling bagus Bapak Ibu? Yang nomor 3 ya buat. Ya betul sekali buat, tepuk tangan buat. Motivasi yang nomor 3 ini. Karena apa? Dari dirinya sendiri. Contoh ya Bapak Ibu meskipun berangkatnya buat tidak ada ketentuan jam berapa, Bapak Ibu itu jam 5:30 sudah nyampe sini, jam 6. Nah itu kan berarti juga suatu inner beauty dari dalam diri Bapak Ibu gitu. Pulangnya juga mengakhiri gitu. Nah itu kan motivasi intrinsik. Lu buat datang subuh wis berangkat rek. Wah besok aku sebelum subuh harus berangkat. Nah, ada juga yang seperti itu Bapak Ibu. Kan ada sungkan rek, mosok aku di sini bukan rek sungkan. Harusnya anak buah itu yang duluan daripada kepala sekolahnya. Ada juga yang seperti itu. Nah, itu adalah suatu motivasi. Dan bagaimana kita itu bisa memberikan contoh teladan yang baik. Contoh, kalau kita ini tidak pernah terlambat, anak-anak mesti ya rek, ibu wali kelas dulu gak pernah terlambat. Ketika mempunyai wali kelas yang sering terlambat, wow, wali kelas dulu bu, yo sering terlambat bu, gak diseneni bu. Lah kadang anak seperti itu, loh bu, muridnya gak boleh masuk upacara berbaris-baris kok tentara bu. Lah guru nih bu, kok bisa masuk? Lah ada pertanyaan seperti itu Bapak Ibu? Ada nih. Nah, loh, anak itu sudah ada perasaan seperti itu. Mengapa kita selalu memberikan contoh yang baik agar anak-anak itu tidak ada perasaan seperti itu? Perbedaan gitu. Kita kalau nggak istirahat nggak boleh makan di kelas bu. Lah itu guruku tiap hari ngemol bu di kelas. Lah seperti itu. Anak itu sudah bisa berkomentar karena anak itu sudah berpikir kritis. Oke Bapak Ibu, kalau gurunya sholat, anak-anak juga ikut sholat, jamaah juga anak-anak ikut jamaah. Sekarang kita belajar tentang apa sih hukuman dan penghargaan itu. Di sini ada 3 hal, yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Biasanya kalau tata tertib kan seperti itu ya Bapak Ibu. Misalkan kalau terlambat masuk, apa sanksinya, tidak boleh masuk dulu, atau dicatat dulu dalam buku terlambat.
Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Contoh, misalkan dalam sebuah kelas ada anak yang selalu rame, nggak bisa diam. Nah, dalam artian itu kan berarti mengganggu kenyamanan belajar teman-temannya. Bagaimana dia bisa kembali kepada mereka dengan karakter yang lebih kuat? Nah, bagaimana ya bisa menimbulkan anak tidak melakukan pelanggaran seperti itu? Di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada identitas gagal, ada identitas sukses. Yang pertama, identitas gagal adalah melalui hukuman. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi, selama ini ketika era 70 atau 80-an itu masih ada. Saya masih ingat dulu ketika SD itu ada perilaku-perilaku yang sampai sekarang saya juga masih ingat. Ketika teman saya itu berantem, nah itu apa yang dilakukan oleh guru saya dulu itu masih terkenang. Jadi bagaimana kita bisa menanamkan anak itu tidak melakukan tanpa harus melakukan sesuatu yang menyakitkan. Tuh. Jadi kita itu kalau mengajar anak dengan kasih sayang, insya Allah anak itu juga akan membalas kasih sayang terhadap kita juga. Kalau kita memberikan perlakuan yang kasar, maka anak-anak juga akan menjadi anak yang pemberontak juga. Yang kedua, tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu panjang. Anak itu secara otomatis pasti mengalami rasa malu. Contoh misalkan suatu hari dialami, ditegur atau bahkan dijewer. Nah seperti itu anak pasti punya rasa malu. Benar nggak Bapak Ibu? Pasti ada rasa malu gitu. Dan anak itu ada yang kebal malu. Maksudnya dalam artian dia itu wajahnya sudah bertembok besar, tembok raksasa. Ada juga yang anak itu sampai di rumah itu terbawa Bapak Ibu. Ada yang sampai nangis, sampai dia itu apa ya, dipikir terus, sampai dia itu kalau mau sekolah itu kayaknya masih ingat-ingat ketika ibu gurunya menciptakan perlakuannya seperti itu. Yang ketiga, korban mendapatkan keadilan. Nah, kalau yang namanya kita menghukum itu mesti anak itu yang menjadi korban. Nah, kalau dalam sistem AMOM, seorang guru itu sebagai penuntun hanya mengarahkan tanpa bisa memberikan suatu hukuman. Jadi tidak ada nilai kebajikan negatif yang diterapkan dalam sebuah pembelajaran. Murid, anak akan tersakiti sampai rumah dia saking nangis tersakiti. Rasanya lebih patah hati mungkin Bapak Ibu. Jadi selalu di hati gitu, selalu tertanam gitu loh. Apalagi usia 6 sampai 10 tahun itu tidak bisa lepas dari memori Bapak Ibu. Sampai dia tua pun ingatannya selalu ingat. Jadi makanya kenapa anak usia 6 sampai 10 tahun itu harus dipisahkan ketika dia laki-laki dengan perempuan atau ketika tidur, karena anak itu ingatannya lebih kuat gitu. Jadi memorinya lebih banyak masuknya itu di usia 6 sampai 10 tahun itu. Tuh. Tetapi kalau di atas usia itu masih bisa lupa. Tetapi kalau 6 sampai 10 tahun apa yang tertanam itu yang akan dibawa. Kalau handphone itu di kartu memori itu adalah usia 10 ke atas. Itu di handphonenya, selagi handphonenya masih nyala, itu tertanam. Selagi anak itu hidup, memori itu akan tertanam. Itu. Yang kedua, identitas sukses. Di sini disiplin ada 2 konsekuensi dan restitusi. Yang pertama, kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Konsekuensi ini ada ketika ada suatu kejadian, itu baru terjadi. Yang kedua, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka panjang atau pendek. Contoh, ada anak yang membawa handphone ketika belajar sehingga suara gamenya mengganggu temannya. Itu juga suatu yang tidak nyaman bagi teman lainnya, baik jangka waktu pendek maupun panjang. Yang ketiga, korban bisa diabaikan.
Nah, dalam artian diabaikan itu berarti tidak dihiraukan lagi sama teman-temannya karena dianggap wah ini selalu bikin onar. Yang ketiga, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Nah ini dengan sendirinya kalau melakukan kesalahan ini anak tidak nyaman dengan sendirinya. Bagaimana yang harus kita lakukan? Hukuman, konsekuensi atau restitusi? Nah ini kita belajar tentang restitusi. Restitusi merupakan sebuah pilihan menguatkan untuk murid dan anak dalam waktu jangka panjang. Korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan. Jadi contohnya begini Bapak Ibu, ketika seorang anak melakukan pelanggaran, kita akan menanyakan baik-baik. Contoh misalkan, halo Sinchan, sudah makan nak? Sudah Bu, sudah minum? Sudah, pinter. Tadi Sinchan melakukan apa ya? Bawa handphone Bu, misalkan seperti itu. Sinchan tahu tidak kalau tadi yang diperbuat Sinchan itu salah? Iya Bu, tahu. Apakah kamu senang ketika melakukan itu Sinchan? Oh senang sekali Bu, bisa naik game, misalkan seperti itu. Oh gitu ya nak. Apakah kamu bisa mendapatkan kesenangan lain dengan tidak mengganggu kenyamanan belajar temanmu yang lain? Mungkin seperti itu Bu, ketika kita menanyai anak, bisa Bu. Nah kalau sudah tahu sekarang Ibu mau nanya, benar apa salah tadi yang dilakukan Sinchan? Salah Bu. Dan anak itu dengan sendirinya otomatis akan mengakui. Sinchan kalau sudah tahu salah, berarti apa yang akan dilakukan Sinchan? Besok saya tidak akan mengulanginya kembali Bu. Dan itu adalah jawaban dari Sinchan. Jadi anak itu tetap percaya diri dan tanpa merasa dizolimi atau ditekan atau dipaksakan oleh guru yang menginterogasi. Jadi motivasi intrinsnya timbul perubahan. Jadi dari negatif ke positif itu dari dirinya sendiri. Dia menyadari kesalahannya. Kalau misalkan berantem, loh itu lihat temanmu nak, sakit tidak temanmu? Sakit Bu. Lah kalau sudah tahu sakit gimana? Minta maaf Bu. Lah anak itu secara otomatis menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Dan ketika dia mengulanginya, dia akan malu sendiri karena dia sudah menyampaikan tentang motivasinya, konsekuensinya gitu loh. Tuh, ketika kita direstitusi, jadi bukan guru yang menentukan besok kamu harus mengganti kancing bajunya itu sampai sompel, sampai robek, sampai kancingnya hilang, tidak. Nah, tidak seperti itu. Tetapi bagaimana anak itu bisa menumbuhkan rasa bersalahnya itu dengan cara memberikan ganti. Nah, ini korban mendapat ganti. Jadi tidak dengan merugikan yang lain dan tetap nyaman dalam belajar. Dan murid akan mendapatkan penguatan ketika di terakhir kita menyampaikan kepada anak dengan restitusi ini, kita memberikan semangat. Ternyata kamu anak yang hebat nak, besok pinter ya. Berarti tadi berjanji apa ya? Tidak diulang kembali Bu, pinter. Ya udah besok Budi nggak pengen lihat lagi Vanu bermain handphone ya nak. Nah seperti itu. Ya sudah Vanu kembali ke kelas. Hati-hati ya nak, sukses selalu. Nah itu anak itu senang gitu loh. Oh guruku itu ternyata baik hati rek, udah cantik, baik hati, sabar. Nah anak ini yang diingat itu adalah guru adalah seorang sosok yang menginspirasi sebagai seorang figur yang bisa dijadikan contoh. Dari identitas gagal dan sukses bisa kita perhatikan untuk di depan ya Bapak Ibu. Untuk konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kalau konsekuensi ini tata tertib misalkan kalau terlambat disuruh membawa pupuk kompos atau dan yang lain gitu. Yang kedua memerlukan monitoring. Monitoring itu kita selalu melakukan pengecekan secara berkala gitu. Baik pendek maupun jangka panjang. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukan? Terima kasih. Nah, di sini ini kalau kita memilih konsekuensi netralnya, lakukan apa yang saya katakan. Nah itu. Jadi ini guru masih tidak bisa lepas. Jadi anak itu belum muncul dari dirinya sendiri, tetapi masih harus
dikawal atau didampingi, perlu pendampingan setiap kali dengan gurunya. Sedangkan yang restitusi, masalah dapat terpecahkan, yang pertama. Yang kedua, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, memperbaiki kesalahannya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang, sehingga dia tidak akan mengulanginya kembali. Apa yang kamu yakini, apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini, nah itu tadi anak dapat menemukan solusinya sendiri dengan keinginannya sendiri tanpa kita memaksakan atau memberikan saran. Tuh. Murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain karena dia tidak merasa disalahkan atau dimarahi, jadi anak itu juga akan timbul rasa menghargai terhadap gurunya, juga teman-temannya. Oh, teman-temanku ternyata juga baik, Rek. Aku gini juga dimaafkan. Aku juga minta maaf ya teman-teman. Aku tidak akan mengulangi kembali. Nah, itu seperti ini. Di sisi positifnya adalah apakah hal ini sesungguhnya ingin kamu lakukan? Nah, ini jadi kalau kita ini sudah memunculkan motivasi intrinsik dari dalam anak itu, tanpa kita obrak-obrak, tanpa kita ingatkan, itu anak itu sudah tahu. Oh, ada Bu Handayani, Rek, di depan musola. Oh, Islam loh. Anak itu sudah muncul tanpa kelas 4 turun, kelas 9 turun. Itu anak itu sudah dengan sendirinya otomatis. Berarti itu motivasi intrinsiknya sudah ada pada anak-anak. Kalau ada Bu Handayani ke lapangan, upacara cepetan, ayo keluar kelas, teman-temannya sudah seperti itu. Itu berarti kan ada budaya positif, ada perubahan. Nah, ini ada mode paksaan, stimulus. Stimulus ini ada sesuatu sehingga anak itu berubah. Yang ketiga ada teori kontrol. Nah, ini di antara ketiga ini adalah yang paling efektif diterapkan di sekolah kita, khususnya UPT SD Negeri 5. Ini adalah dengan teori kontrol. Jadi mendorong disiplin positif, konsep diri yang kuat, murid atau anak belajar memecahkan masalah atau problem solving. Apalagi sekarang AMBK nih Bapak Ibu, jadi anak itu diberikan studi kasus, bukan lagi ilmu yang 1 ditambah 1 sama dengan 2. Abstraknya seperti itu. Anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol gitu loh. Jadi kalau misalkan salah harus berbuat apa dan apa yang harus diperbaiki, dan kedepannya juga dia punya konsekuensi atau suatu keyakinan dalam dirinya sendiri. Terima kasih Bapak Ibu, itu yang saya sampaikan dari budaya positif hingga restitusi. Kita tahu tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi, perbedaannya dan apa yang dapat kita lakukan yang terbaik bagi perkembangan pendidikan kita, khususnya di UPT SD Negeri 5 Gresik ini. Untuk selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Ibu Husnul Khotimah Sarjana Agama, yaitu tentang keyakinan kelas. Kepada yang terhormat Ibu Husnul Khotimah Sarjana Agama, dipersilakan. Teman-teman guru hebat, itulah paparan dari kami berbicara mengenai penerapan budaya positif di sekolah. Kedepannya kita semua berharap kita sebagai guru, sebagai seorang panutan bagi siswa kita, mampu menciptakan budaya positif di sekolah kita, sehingga kita bisa membuat anak-anak ini merasa aman, nyaman, dan merasa senang, terutama mereka merasa bahagia berada di lingkungan sekolah. Sukses di hatiku ada cinta.
dipaksakan dan berasal dari kalian, dan tidak boleh berupa sebuah sanksi atau hukuman. Jadi keyakinan kelas itu harus dipahami, ditaati, dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Setuju anak-anak? Setuju. Oke, sekarang kita menulis dulu. Silakan ditulis di posit masing-masing kalian. Keyakinan kelas 1, anak menulis 1 keyakinan kelas. Ayo ditulis NY. Pahmi? Ditulis ya. Semuanya menulis keyakinan kelas masing-masing yang kalian berikan saran kepada kelas kita. Ayo semuanya menulis satu-satu. Itulah sesuai dengan hati nurani kalian, tidak ada paksaan. Ditulis boleh lebih dari 1 ya. Tetapi yang positif ya, tidak mengandung hukuman. Sudah semuanya? Kalau sudah, absen 1 silakan ditempel di papan tulis yang disiapkan sesuai dengan nomornya. Absen 1 ditulis, ditempel di sini. Nah, absen 1. Baiklah, dibacakan Bu Dwi. Kalau terlambat harus bersolawat. Apakah kalian setuju anak-anak? Setuju. Absen 2. Ayo absen 2. Silakan ditempel pada nomor yang sudah disediakan. Absen 2. Di sini Diego mengucapkan salam sebelum masuk kelas. Setuju? Setuju. Melakukan ice breaking sebelum mulai pelajaran. Setuju? Yang ketiga, melakukan apa ini? Melakukan game IPA sebelum. Budaya positif yang dipaparkan oleh beliau sangat bagus dan menarik karena materi tersebut merupakan hal baru bagi saya dan menginspirasi saya sebagai seorang guru tentang apa yang perlu saya rubah dan apa yang perlu saya tingkatkan lagi di dalam kelas saya. Saya harap saya benar-benar bisa menjadi guru yang berpihak pada murid dan menjadi guru yang lebih baik lagi. Terima kasih.